Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA tentang gaya dan energi, serta nanti kita akan membahas tentang bidang miring, katrol, dan usaha. Pada materi ini nanti akan disajikan rumus-rumus serta soal pembahasan, dan nanti di akhir ada latihan soal untuk belajar mengerjakan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah gaya, disingkat F, force. F sama dengan M kali A, ini ada di hukum Newton. Kita buat segitiga supaya nanti ketika mencari M, F per A, mencari A sama dengan F per M. F itu gaya, satuannya Newton. M itu massa, satuannya kilogram. Dan A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini adalah satuan SI ya, standar internasional. Bagaimana aplikasinya ke soal? Sebuah mobil dengan massa 1200 kg memiliki percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berapa besar gayanya? Supaya kita lebih mudah menentukan rumus apa yang mau dipakai, maka kita tulis yang diketahui. M sama dengan 1200, A 3 meter per sekon kuadrat, ini satuannya sudah SI semua. Ditanya F, langsung masukkan rumus. F sama dengan M kali A, kali dengan titik itu sama ya, ini karena perkalian dot. 1200 kali 3 sama dengan 3600 Newton. Lanjut yang selanjutnya yaitu energi potensial gravitasi atau EP. Rumusnya M kali G kali H. EP itu energi potensial, satuannya joule. Massa itu satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi, nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat atau newton per kilogram. H itu ketinggian, satuannya meter. Soal: sebuah mangga menggantung ketinggian 5 meter di atas tanah, masanya 300 gram, percepatannya 10 newton per kilogram, tentukan energi potensialnya. Nah, kita ketahui dulu, hanya 5 meter, M-nya 300 gram. Gram itu bukan standarnya massa, karena standarnya adalah kilogram, maka kita ubah jadi 0,3 kilogram. Gravitasinya 10, masukkan rumusnya EP M kali G kali H. Masukkan angkanya, ketemunya 15 joule. Nanti ketika yang ditanyakan massa berarti EP dibagi G kali H dan seterusnya. Kita tinggal memahami rumus. Selanjutnya energi kinetik atau EK, rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. EK itu energi kinetik, satuannya joule. M itu massa, satuannya kilogram. Dan V kecepatan, satuannya meter per sekon. Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Massa mobil 900 kg, tentukan energi kinetik. Nah, kita ketahui V-nya itu 36 km per jam. Satuan standarnya adalah meter per sekon, sehingga kita ubah. Kilometernya jadi meter, jamnya jadi sekon atau detik, dibagi jadinya 10 meter per sekon. Masanya 900 kg, sehingga EK rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Masukkan angkanya, ketemunya 45.000 joule. Ini untuk energi kinetik. Energi listrik, W sama dengan Q kali E. W energi listrik, satunya joule. Q muatan listrik kolom. E itu beda potensial listrik, satuannya volt. Contoh, untuk memindahkan muatan listrik beda potensial 5 volt, muatannya 4 kolom, energi yang diperlukan berapa joule? Kita tulis yang diketahui. Q-nya 4 kolom, E-nya 5 volt. Masukkan, selesai, ketemunya 20 joule. Selanjutnya yaitu katrol. Ada beberapa jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Ini gambarnya seperti ini. Jadi katrolnya tetap. F sama dengan W per km. F itu gaya, satuannya Newton. W itu berat, satuannya Newton. Km keuntungan mekanik. Untuk katrol tetap, keuntungan mekaniknya adalah 1. Ini sudah satuan otomatis ya. Contoh,
Ini mengangkat menggunakan katrol tetap beratnya 100 Newton, hitunglah gaya. Diketahui W-nya sama dengan 100 Newton. Ini W kecil ya. W kecil. KM-nya otomatis 1 karena katrol tetap walaupun di soal tidak diketahui. F sama dengan W dibagi KM. 100 dibagi 1 sama dengan 100 Newton. Lanjut, katrol bergerak. Gambarnya seperti ini. Jadi yang bergerak katrolnya itu. Sama rumusnya, hanya untuk katrol bergerak, KM-nya sama dengan 2. Contoh, Agus mengangkat balok kayu menggunakan katrol bergerak. Gaya yang digunakan 200 Newton, berapakah berat? Ini dibalik ya. Yang ditanyakan adalah W-nya. Diketahui F 200, KM-nya otomatis 2. W, kita balik. F sama dengan W per KM, berarti W sama dengan F kali KM. 200 kali 2 sama dengan 400 Newton. Selanjutnya yaitu katrol majemuk atau sering kita sebut takal. Karena lebih dari satu katrol. Nah, KM-nya nanti menyesuaikan jumlah katrol. Contoh, sebuah takal terdiri dari 4 katrol. Berarti nanti KM-nya adalah 4 karena menyesuaikan jumlah katrol. Bebannya 800 Newton, berapakah gayanya? W 800 KM 4. F sama dengan W per km atau bagi km. 800 bagi 4 sama dengan 200 Newton. Selanjutnya yaitu roda bergandar. Ini seperti ini ya. Rumusnya sama, cuma keuntungan mekaniknya itu dicari. Caranya yaitu R besar dibagi R kecil. Jari-jari roda yang besar bagi yang kecil. Contoh, sebuah roda bergandar mempunyai jari-jari 50 cm dan 10 cm. Beratnya 400 Newton. Ditanyakan gaya. R besar 50, R kecil 10. KM-nya berarti kan R besar dibagi R kecil. Sama dengan 5. W-nya 400, FW bagi KM ketemu 80 Newton. Selanjutnya bidang miring. Ini rumusnya W per F sama dengan L per H. F gaya satunya Newton, W berat satunya Newton, L itu panjang papan satuannya meter, H itu ketinggian satuannya meter. Sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5. Bila berat benda itu 1880, hitunglah gaya. Kita tuliskan yang diketahui. W per F sama dengan L per H. Kita masukkan angkanya, terus kita kalikan silang. 5 kali F, 5F. 1880 kali 1 ini. Berarti F sama dengan 1880 dibagi 5. Sama dengan 376 Newton. Usaha. W besar sama dengan F kali S. W usaha satuannya Joule, F satuannya gaya. F itu gaya satuannya Newton, S perpindahan satuannya meter. Ini contohnya W sama dengan F kali S. Jika di dalam soal nanti ada angka tetapi tidak termasuk di dalam rumus, tidak usah dipakai. Itu hanya sebagai pengecek saja. Ini untuk latihan soal. Ada 5. Silakan dikerjakan untuk latihan, nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, serta share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.